Ketika datang saatnya untuk menghadapi bahaya banjir, perencanaan dan kesiapan adalah kunci untuk keselamatan kita. Inilah mengapa pemetaan jalur evakuasi sangatlah penting. Tim PPK Ormawa Himadiska telah melakukan pemetaan yang teliti untuk menentukan jalur evakuasi yang aman. Kami ingin memastikan bahwa Anda, keluarga, dan tetangga Anda memiliki informasi yang diperlukan untuk bertindak dengan cepat ketika situasi darurat terjadi. Setelah menerima peringatan dini melalui sistem peringatan dini banjir, langkah selanjutnya adalah mengambil tindakan cepat untuk memastikan keselamatan dan melancarkan proses evakuasi. Yang perlu dilakukan oleh warga ialah mendengarkan peringatan dini, menyelamatkan barang-barang berharga, memadamkan arus listrik, pakaian dan perlengkapan, komunikasi dengan tetangga, melakukan proses evakuasi, dan menyiapkan informasi darurat. Ingatlah, keselamatan adalah prioritas utama. Dengan mematuhi peringatan dini dan mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat mengurangi resiko dan memastikan bahwa kita dan orang-orang yang kita cintai bisa melalui situasi banjir dengan aman. Setelah warga berhasil mengikuti jalur evakuasi dan tiba di titik kumpul yang telah ditentukan, langkah selanjutnya adalah pengelompokan pengungsi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang menerima perhatian dan bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka. Tahapan yang dilakukan dalam proses pengelompokan pengungsi adalah: yang pertama, melakukan pendaftaran; yang kedua, melaksanakan pengelompokan berdasarkan usia, jenis kelamin, kebutuhan, dan khusus; yang ketiga, setelah pengelompokan selesai, fasilitas dan bantuan akan diberikan kepada setiap kelompok. Hal ini termasuk tempat perlindungan, makanan, air bersih, layanan medis, dan dukungan psikososial. Setelah pengelompokan pengungsi dilakukan, langkah selanjutnya adalah penerimaan dan pembagian bantuan logistik secara sistematis dan tepat sasaran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pengungsi mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan tanpa adanya kebingungan atau ketidakpastian. Tahapan yang dilakukan dalam proses ini ialah: yang pertama, penerimaan bantuan; yang kedua, pengorganisasian bantuan dengan dasar pengelompokan; yang ketiga, pembagian bantuan; yang keempat, pengawasan dan pengendalian stok bantuan; yang kelima, pemantauan dan evakuasi dari pendistribusian bantuan sudah cukup atau harus ditingkatkan. Tim kontingensi kesehatan berperan sebagai kunci dalam memberikan perawatan medis dan pemeriksaan berkala kepada warga terdampak. Hal-hal terkait dengan situasi darurat akibat banjir, ibu-ibu dukuh Nusupan dan relawan lokal berkolaborasi untuk mengelola dapur umum yang bertujuan untuk menyediakan makanan untuk warga terdampak. Mereka mengumpulkan donasi makanan, memasak makanan, dan menjadwalkan pelayanan makanan secara teratur, serta memastikan kebersihan dan sanitasi selalu terjaga. Selain itu, dapur umum ini juga memberikan dukungan emosional kepada pengungsi dan melibatkan komunitas dalam usaha penyediaan makanan. Ketika early warning system kedua memberikan peringatan serius tentang ketinggian air yang membahayakan, simulasi evakuasi anak-anak dengan penggunaan pelampung dan pelatihan cara menaiki kapal adalah langkah penting dalam menjaga keselamatan anak-anak selama banjir. Mereka belajar menggunakan pelampung dan jaket pelampung,
tetap tenang saat berada di atas air, dan cara mendekati serta naik ke kapal dengan aman. Tujuannya adalah memberikan mereka pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi situasi evakuasi banjir dengan percaya diri. Menaiki kapal untuk mengevakuasi warga yang masih terjebak dalam banjir adalah tahap krusial dalam usaha keselamatan. Dalam situasi darurat, kapal-kapal evakuasi yang telah dipersiapkan sebelumnya ditempatkan di lokasi yang strategis untuk memudahkan proses ini. Tim penyelamat yang telah dilatih secara profesional memainkan peran penting dalam membantu warga yang membutuhkan evakuasi. Warga yang terjebak dalam banjir diarahkan untuk naik ke kapal dengan tenang. Mereka memastikan bahwa setiap orang telah mengenakan jaket pelampung dengan benar dan duduk dengan aman di dalam kapal. Keselamatan individu adalah yang utama. Kapal evakuasi yang penuh dengan warga yang membutuhkan bantuan kemudian bergerak menuju titik kumpul. Tim penyelamat memastikan bahwa rute evakuasi yang diambil adalah yang paling aman dan efisien, menghindari arus kuat dan potensi bahaya lainnya yang mungkin muncul selama perjalanan. Ketika tiba di titik kumpul, warga yang dievakuasi menerima perawatan awal dan bantuan sesuai kebutuhan mereka. Mereka didaftarkan untuk dokumentasi dan diberikan informasi penting tentang situasi saat ini, serta langkah-langkah selanjutnya. Seluruh proses ini dilakukan dengan tingkat koordinasi yang tinggi dan ketepatan waktu dengan satu tujuan utama, keselamatan warga yang terjebak dalam banjir. Evakuasi yang efektif adalah kunci untuk meminimalkan resiko dan memastikan bahwa semua orang tiba di titik kumpul dengan selamat, mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan, dan memulai langkah-langkah pemulihan yang diperlukan. Pasca banjir, warga bersatu untuk membersihkan tempat tinggal mereka masing-masing, dengan tekad untuk dapat kembali beraktivitas secara normal. Mereka bekerja sama dalam membersihkan rumah-rumah yang terdampak banjir, membuang lumpur dan sampah, membersihkan kerusakan, dan memulihkan kembali rumah mereka menjadi tempat yang layak untuk dihuni. Semangat gotong royong dan kesatuan komunitas terlihat jelas dalam upaya ini, yang merupakan langkah awal dalam proses pemulihan pasca banjir.